Selamat sore, kami dari kelas 2E, kelompok 6, izin memaparkan materi mengenai penanganan obat anti kanker. Nah, adapun kelompoknya saya sendiri, Fani Natali, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Melisa Zefania Zaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputra Siagian. Perkenalkan, nama saya Yusda Mandalena Lumban-Gaot. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani. Baiklah, selanjutnya kami akan mendiskusikan mengenai penanganan obat-obat anti kanker. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian penanganan sitotoksik. Penanganan sitotoksik adalah suatu proses penanganan terhadap obat sitotoksik yang berfungsi untuk melindungi pribadi pelaku penanganan sitotoksik dan juga melindungi obat sitotoksik dari pencemaran yang dilakukan di ruangan steril berdasarkan prosedur penanganan sitotoksik. Obat anti kanker atau cytotoxic drugs digunakan untuk mengobati kanker dengan cara mengobati atau menghambat atau membunuh sel kanker. Obat ini dapat berisiko bagi pekerja kesehatan dan pasien jika tidak ditangani dengan benar. Prosedur yang benar penting untuk mengurangi risiko paparan dan kontaminasi. Selanjutnya, Jenis-jenis obat anti kanker. Yang pertama yaitu ada alkylating agent, contoh obatnya cyclophosphamide atau melphalan. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat kerusakan DNA dengan menambahkan gugus alkil pada DNA. Yang kedua ada antimetabolites. Contoh obatnya yaitu methotrexate atau 5-fluorouracil, yaitu mekanismenya yaitu menghalangi sintesis DNA dan RNA. Dan yang ketiga ada topoisomerase inhibitor. Contoh obatnya yaitu doxorubicin atau etoposide. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim yang diperlukan untuk memperbaiki DNA. Dan yang terakhir yaitu ada mitotic inhibitor. Contoh obatnya vinciristin atau paclitaxel. Contoh mekanisme kerjanya yaitu menghambat pembelahan sel. Oke, selanjutnya. Risiko paparan pada pekerja kesehatan. Pertama, paparan inhalasi seperti uap, debu dari obat yang dihancurkan. Kedua, kontaminasi kulit seperti tetesan obat yang mengenai kulit. Tiga, paparan melalui injeksi atau infus. Keempat, ada kontaminasi lingkungan seperti permukaan meja, alat, dan lain-lain. Dampak kesehatan dari paparan cytotoxic drugs. Yang pertama ada jangka pendek, yang dimana risikonya itu ada mual, pusing, sakit kepala, dan iritasi kulit. Yang kedua ada jangka panjang, risiko kanker, kerusakan reproduksi, gangguan sistem kekebalan tubuh. Prosedur penanganan obat anti kanker, yang dimana persiapan obatnya itu digunakan area yang bersih dan ventilasi yang baik. Siapkan obat di bawah kabinet pengaman dengan APD lengkap. Pemberian obat, pastikan infus atau injeksi dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Hindari tumpahan atau kebocoran obat selama administrasi. Penyimpanannya, simpan obat anti kanker di tempat yang aman dan terpisah dari obat lain. Ikuti aturan penyimpanan yang tertera pada label produk. Penanganan obat di rumah. Yang pertama, penggunaan obat oleh pasien. Edukasi pasien mengenai cara yang aman dalam menggunakan obat anti kanker. Yang pertama, berikan informasi tentang cara mengonsumsi obat yang benar sesuai dosis yang diberikan oleh dokter. Ini termasuk waktu penggunaan, frekuensi, dan apakah obat perlu diminum sebelum atau sesudah makan. Yang kedua, informasikan mengenai potensi efek samping yang mungkin timbul dan cara mengelola efek pernaan. Lalu jelasi dengan dokter, meskipun pasien merasa penyakit.
Yang kedua, menyediakan panduan untuk penanganan sisa obat dan limbah. Ada pastikan pasien mengetahui cara menyimpan obat dengan aman, jauh dari jangkauan anak-anak atau hewan peliharaan. Berikan informasi mengenai cara yang benar untuk membuang sisa obat, termasuk obat yang sudah kadaluarsa atau tidak terpakai, agar tidak mencemari lingkungan. Sebagai tambahan, jika pasien memiliki pertanyaan mengenai pengelolaan limbah medis seperti jarum suntik atau bahan medis lainnya, pastikan diberitahu tentang prosedur pembuangan yang aman. Yang kedua, ada pembuangan rumah tangga. Penggunaan wadah khusus untuk membuang sisa obat. Sarankan penggunaan wadah atau kontainer khusus untuk membuang obat yang tidak terpakai, yang seringkali dapat diperoleh di apotik atau fasilitas kesehatan. Jangan membuang obat ke dalam wadah biasa seperti kantong plastik atau kantong sampah seperti sampah rumah tangga karena dapat membahayakan orang lain, hewan, atau lingkungan. Yang kedua, jangan membuang obat ke saluran pembuangan atau tempat sampah biasa. Jangan membuang obat ke toilet, wastafel, atau saluran pembuangan lainnya, karena dapat mencemari air tanah dan ekosistem air. Sebaiknya, obat yang tidak terpakai dibawa ke apotik atau fasilitas kesehatan terdekat yang memiliki program pembuangan obat berbahaya. Selanjutnya, kesimpulan. Penanganan yang benar terhadap obat anti kanker sangat penting untuk mencegah risiko paparan dan efek samping. Pendidikan penggunaan APD dan prosedur yang tepat harus diterapkan di setiap langkah, mulai dari persiapan hingga pembuangan. Dan setiap tenaga medis dan pasien harus diberikan pengetahuan dan alat untuk memastikan keamanan dalam penanganan obat sitotoksik. Baiklah, kita akan buka ruang untuk diskusi mengenai materi penanganan obat-obat anti kanker. Jika ada teman-teman yang boleh bertanya, silakan. Saya Rizky Putra Sagian ingin bertanya, mengapa terapi hormon digunakan dalam pengobatan kanker? Terima kasih. Boleh dijawab, Kak? Mengapa terapi hormon digunakan dalam pengobatan kanker? Itu ya tadi. Iya, Kak. Nah, dari pemaparan materi yang udah kita diskusikan nih mengenai penanganan pengobatan anti kanker. Jadi, kalau menurut saya ya, yang saya pelajari itu mengapa terapi hormon digunakan untuk mengobati kanker ya, karena dipengaruhi oleh hormon seperti kanker payudara atau kanker prostat. Nah, obat hormon dapat mengurangi kadar hormon dalam tubuh atau menghalangi efek hormon pada sel kanker, yang dimana menghambat pertumbuhannya. Teman-teman pernah dengar nggak ya kanker yang dapat mengobati kanker? Kalau boleh tahu, teman-teman pada tahu nggak kanker itu ada apa saja gitu? Kan kanker kan ada kanker payudara, ada kanker kanker apa lagi kalau boleh tahu yang teman-teman tahu? Kanker otak, kanker darah, Atau Kanker serviks. eh, atau dari teman-teman sekalian pernah nggak kayak ibarat keluarganya atau saudaranya yang terkena kanker nih, jadi kalian tahu gimana proses terjadinya kanker tersebut gitu. Boleh dong diceritain kalau misalnya ada gitu. Atau yang pernah nih tahu berita
penyebab dari kanker ini gitu. Bolehlah diceritain kalau misalnya ada yang tahu. Di sini cowok-cowoknya pada ada yang ini nggak merokok nggak? Enggak, Kak. Atau ceweknya nih yang pola makannya kurang bagus gitu, kayak ibarat lebih sering makan micin gitu. Kak, emang kalau merokok itu mempengaruhi adanya penyakit kanker ya, Kak? Nah, melalui em, yang artikel yang saya dapat atau yang saya baca nih, salah satu penyebab kanker itu bisa jadi yang dimana bisa seseorang tersebut apa apa namanya kalau misalnya kita itu sering merokok perokok aktif ya, perokok aktif gitu. Nah, itu bisa Oh. jadi menyebabkan kanker. Terus kita menghirup asap rokok itu juga bisa menyebabkan kita terkena kanker gitu. Jadi untuk kakak dan abang-abang yang sering nih, ibarat tidak merokok tapi sering menghirup udara rokok itu tidak bagus gitu. Jadi gini nih Kak, misalnya kita kan eh, lagi, misalnya kita nih udah terkena ini, misalnya kena kanker kan. Ini apakah kanker itu bisa disembuhkan Kak? Atau sampai seumur hidup kita kena kanker itu Kak? Kalau menurut saya sih ya, kalau sepandangan yang saya lihat nih dari lingkungan-lingkungan yang atau dari sekitar-sekitar saya atau seseorang yang terkena kanker itu mungkin penyakit kanker itu bisa sembuh. Tetapi ketika kita eh, membawa diri kita itu kayak ibarat ya menjaga pola kita, eh, meminum obat yang sesuai dengan aturan dokter gitu. Baik Kak, terima kasih Kak penjelasannya. Atau teman-teman di sini ada nggak yang kayak lebih suka makan makanan yang micin? Ada nggak? Kayak ibarat dia lebih suka ini nih, kopi. Kopi itu rupanya berbahaya bagi anak muda zaman sekarang. Karena kan keseringan tuh kalau misalnya kita banyak tugas atau job gitu kan. Kita kan kadang lupa tidur. Jadi salah satu yang membuat kita itu biar kita tidak ngantuk ya salah satunya minum kopi. Nah, ada nggak teman-teman seperti itu di sini? Kalau minum kopi sih sering sih Kak. Mungkin bisa lah agak-agak dikurangi gitu ya. Karena kan zaman sekarang tuh eh, udah banyak nih penyakit. Jadi bisa lah agak dijaga kesehatannya gitu. Karena kalau misalnya kita udah kena kanker ini, cara untuk mengobatinya itu lumayan susah gitu. Apalagi kalau misalnya dia udah kanker yang stadium tinggi gitu. Boleh dijaga lah pola hidup yang sehat. Baik Kak, baik Kak. Bolehlah lagi pertanyaannya dari kami. Baik Kak, saya ingin bertanya,
Ini masih kurang paham sih mengenai tentang penanganan obat kanker. Jadi saya ingin mencari penjelasannya lebih detail lagi. Pertanyaannya itu, apa itu terapi target dalam pengobatan kanker? Mungkin teman-teman yang lain bisa jelasin nggak? Karena saya sendiri masih kurang paham mengenai penanganan anti kanker ini. Boleh Kak Rizky dijawab, Rizky Ramadhani. Bantu sharing jawabannya, Kak. Dalam pengobatan kanker itu ada namanya, salah satunya itu ada terapi, namanya itu terapi target. Itu pengobatannya itu menggunakan obat atau zat lain untuk mengidentifikasi atau menyerang sel kanker dengan lebih spesifik. Obat terapi target itu fungsinya itu untuk menargetkan protein, gen, atau lingkungan tumor yang berperan dalam pertumbuhan dan penyerapan sel kanker. Jadi dia nggak ngerusak sel sehat sebanyak terapi lain gitu. Bagus tuh Kak jawabannya. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi kita sampai di sini. Kayaknya udah cukup sih Kak, sampai sini saja diskusi kita. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Pada tanggal 23 Desember 1971, Presiden Richard Nixon di Amerika menandatangani National Cancer Act dan dimasukkan ke dalam undang-undang di Amerika. Undang-undang ini memberi kedaulatan lebih bagi National Cancer Institute untuk membangun program kanker di Amerika sekaligus menunjukkan komitmen Amerika untuk melawan kanker. Peristiwa ini memulai sebuah era yang dijuluki Perang Melawan Kanker atau War on Cancer. That for those who have cancer and who are looking for success in this field, they at least can have the assurance that everything that can be done by government, everything that can be done by voluntary agencies in this great, powerful, rich country now will be done. Dan sekarang 50 tahun kemudian, tampaknya perang ini masih saja belum berakhir. Kanker masih merupakan suatu penyakit yang ditakuti oleh orang banyak dan sulit untuk disembuhkan. Jadi sebenarnya apa sih kanker itu dan kenapa sih susah sekali diobati? Tubuh kita dan setiap organ di dalamnya terdiri dari sel-sel. Di dalam setiap sel terdapat surat instruksi yang terbuat dari DNA. Dan suratnya ini juga panjang dan terbagi dalam bab-babnya yang kita sebut dengan gen. Gen dari setiap sel akan memberitahu sel tersebut tentang apa yang harus dia lakukan. Salah satunya adalah instruksi untuk kapan sel harus membelah diri dan kapan sel harus mati. Ketika sel membelah diri, sel harus membuat duplikat dari DNA dan gennya supaya sel-sel yang baru yang terbentuk mempunyai surat instruksi yang sama. Nah, dalam masa hidup sel ini, ada kemungkinan untuk DNA atau surat instruksi ini untuk berubah. Kejadian inilah yang disebut dengan mutasi DNA. Penyebab mutasi ini bisa dari berbagai sumber. Bisa terjadi dengan sendirinya, ada juga kemungkinan keturunan dari orang tua, atau juga bisa dipicu dari bahan-bahan kimia atau lingkungan luar. Jadi kemudian, apa yang terjadi kalau selnya termutasi? Kalau sel yang sehat dan normal, dia akan mendengarkan sinyal-sinyal dari sekelilingnya untuk tahu kapan harus tumbuh, kapan harus membelah diri, dan kapan harus mati. Pada sel yang DNA-nya termutasi, kadang-kadang mutasi ini membuat sel menjadi tidak peka terhadap sinyal-sinyal tersebut. Hasilnya, sel ini akan terus membelah diri tanpa kontrol dan tidak akan pernah mati. Inilah yang kita namakan sel kanker. Sel kanker akan terus bertambah banyak dan akhirnya membentuk massa di dalam tubuh kita. Pada mulanya, mungkin selnya akan menumpuk di satu lokasi saja, tapi lama-kelamaan, ada kemungkinan untuk sel ini kemudian mulai menyebar ke lokasi-lokasi lain di dalam tubuh kita. Ini yang disebut kanker metastasis. Sel-sel kanker akan terus bertambah banyak, dan semakin dia besar, semakin kanker akan menghabiskan nutrisi yang ada, sehingga sel-sel lain yang normal di sekitarnya tidak akan kebagian dan lama-lama akan terluka dan mati. Jadi, harus bagaimana selanjutnya dan bagaimana cara mengobatinya? Untuk mengatasi kanker,
dokter biasanya akan melakukan operasi untuk mengangkat tumor atau bisa juga dengan menggunakan radiasi untuk membunuh kanker di lokasi tertentu. Apabila kanker sudah mulai besar dan menyebar, kemoterapi juga kerap digunakan untuk membunuh sel-sel yang cepat berkembang biak di seluruh tubuh. Ada juga obat kanker yang disebut targeted therapy, di mana obat ini dikembangkan khusus untuk menangani kanker dengan mutasi tertentu. Ini adalah sebuah pendekatan yang lumayan efektif dan dengan efek samping yang lebih sedikit dari kemoterapi. Ada yang paling baru yang disebut dengan pengobatan imunoterapi, di mana pengobatan ini mengandalkan sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh untuk mengenali dan membunuh kanker. Ada beberapa kasus di mana imunoterapi ini bahkan sudah bisa menyembuhkan penderita kanker. Dan ini adalah berita bagus, hanya saja contoh seperti ini tidak selalu terjadi. Pada kenyataannya, kesembuhan kanker belum bisa dipastikan untuk semua orang. Kanker adalah penyakit yang sangat kompleks, karena penyakit kanker bisa disebabkan oleh mutasi DNA yang bermacam-macam. Oleh sebab itu, jenis kanker yang terbentuk pun juga bisa berbeda-beda di setiap orang. Dan akibatnya, obat yang mungkin efektif untuk satu tipe kanker di satu orang, mungkin saja tidak efektif untuk jenis kanker lainnya dan ataupun di kanker yang sama di orang yang berbeda. Tapi, masih ada harapan dalam perang kita melawan kanker. Kita sekarang sudah mempunyai teknologi yang disebut DNA sequencing, di mana kita bisa membaca surat instruksi DNA. Dan inilah yang menjadi dasar dari personalized therapy, di mana kita bisa mempelajari langsung dengan spesifik mutasi apa yang menyebabkan suatu kanker pada satu orang, dan kemudian menentukan pengobatan apa yang paling cocok bagi orang tersebut. Memang masih banyak yang perlu dipelajari tentang kanker, tapi dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini, pengetahuan kita tentang kanker pun sudah bertambah dengan pesat. 25 tahun yang lalu, orang masih berpikir bahwa kanker itu hanya satu jenis penyakit. Tapi sekarang kita sudah tahu bahwa kanker dapat bermutasi bermacam-macam, dan kita pun sudah menemukan beberapa terobosan-terobosan baru dalam pengobatan kanker. Di bidang ini, kita sedang menyaksikan penemuan-penemuan yang terus berkembang secara eksponensial. Dan kesadaran masyarakat akan kanker pun juga semakin bertambah. Siapa tahu, di 20 tahun yang ke depan, akan ada penemuan yang akhirnya akan memberikan kemenangan dalam perang kita melawan kanker. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ini bermanfaat dan menambah pengetahuan, silahkan tekan like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.